Oke, jadi kita mulai aja. Jadi pagi semuanya. Jadi di sini hari ini saya akan sharing-sharing nih fitur-fitur dari UFT1 yang mungkin teman-teman yang sebenarnya udah ada, cuma mungkin teman-teman belum terlalu mengenal atau belum tahu nih fitur-fitur yang lebih lanjutnya lagi. Nah, mungkin di sini saya udah share screen, mungkin udah kelihatan Bang ya? Udah, Jo. Oke, oke, oke. Kita lama, mungkin saya langsung mulai aja. Di sini saya akan sharing-sharing untuk fitur-fiturnya, yaitu ada 12 fitur yang akan saya sharing pada hari ini. Yang pertama adalah saya akan sharing tentang fitur baru dari Yoti terkait auto set. Jadi kalau teman-teman nih, jadi kalau teman-teman nih misalkan pakai UFT1, sekarang UFT1 ada fitur baru namanya auto set. Jadi ketika teman-teman menggunakan UFT1, kemudian UFT1-nya ternyata crash atau tiba-tiba mati lampu, teman-teman lupa nih melakukan save script sebelumnya. Nah, itu biasanya kan akan hilang. Nah, UFT1 sekarang di UFT1 versi baru itu ada namanya fitur auto save. Jadi kalau kita enable auto save ini, kita setting. Kita bisa setting dari tools, kemudian kita bisa buka option, kemudian kita pilih view settings, kemudian kita pilih auto save-nya diaktifin. Kita juga bisa setting mau berapa menit sekali sih auto save ini dilakuin. Nah, ketika UFT1-nya crash, auto save-nya kan ketika kita buka script-nya, maka kita akan dapat pilihan mau buka script yang baru atau yang lama. Kita bisa refresh juga misalkan script yang kita buka itu lebih baru dari script yang kita set sebelum terakhir. Nah, itu fungsinya auto save. Jadi nggak otomatis langsung refresh script yang udah kita save sebelumnya. Kita punya option mau kita refresh atau enggak. Nah, teman-teman bisa aktifin juga fitur ini langsung di settingannya. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan dari fitur yang saya share, bisa langsung ditanyain aja. Bisa di-interrupt aja langsung ditanyain ya. Kemudian ada namanya fitur namanya keyword view atau dan editor. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah, jadi UFT itu tools automation, tools automation dengan menggunakan bahasa VBScript. Namun, kita bisa juga menggunakan keyword view. Jadi kalau kita pakai keyword view, itu kita nggak akan melihat namanya script sama sekali. Atau mungkin bisa kita sebut juga kayak low code juga, low code tools. Ini juga sebenarnya ada juga di tools kayak Catalan juga sebenarnya ada. Nah, tapi kalau yang di UFT ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa tinggal aktifin nih keyword view ini, tinggal kita klik aja nih yang garis 3 ada titiknya. Nah, kemudian kalau misalkan ini dalam bentuk view, dalam bentuk script view, ini ada 4 baris. Ini ada browsernya apa, objeknya, page-nya apa, objeknya apa. Kemudian ini ada apa sih mau kita lakuin, kita ada set, kita ada klik. Nah, kalau kita lihat dalam keyword view, ini tampilannya akan jadi seperti ini. Ini objeknya apa, kita lakuin apa, set atau klik, kemudian value-nya apa. Kita bisa lihat di sini. Nah, tapi mungkin kalau teman-teman udah biasa menggunakan tools automation script, mungkin kalau dari pendapat saya lebih suka menggunakan script karena kalau kita menggunakan keyword view uh, agak kurang fleksibel lah, kurang mudah lah. Kalau kita pakai script kan kita bisa lebih mudah tuh dalam copy paste script, copy paste objek ke script yang kita bikin. Kalau keyword view kita harus drag and drop objek yang mau kita pakai. Tapi kalau teman-teman lebih suka pakai keyword, bisa aja nggak ada masalah. Sebenarnya sama aja. Kita juga bisa juga bikin if condition atau looping di keyword view ini. Nah, yang kemudian lanjut ke fitur ketiga, ada namanya automatic capture object. Nah, sebenarnya apa sih itu capture toolbar? Kalau istilahnya capture all toolbar. Ini adalah fitur lagi nih di ada tools dari UFT1. Kita bisa pilih capture. Nah, itu fungsinya buat apa sih? Misalkan teman-teman punya aplikasi web browser nih.
Di sini ada terdiri dari banyak objek nih, ada our product, special offer, popular items, kontak us, kemudian dan lain-lain, ada profile, card dan lain-lain ini. Nah, kalau teman-teman mau ambil objek itu, biasanya kan kita pakai objek spy. Kita ambil objeknya satu-satu, atau kita bisa pakai uh, OIC, Object Identification Center, atau pakai lainnya. Itu harus satu-satu objeknya kita ambil, kita masukin ke repository. Nah, kalau kita pakai feature capture objek ini, kita tinggal pilih aja nih, kita pilih capture, kemudian kita langsung selection bagian mana sih yang mau kita ambil objeknya. Nah, nanti kalau kita selection nih, kita ambil sampai sini, nanti semua objek yang ada di situ akan terambil semua dan masuk ke objek repository yang kita simpan. Jadi, oke. Jadi kita bisa lihat langsung nih semua objek yang ada. Nah, mungkin saya juga akan demoin juga deh untuk fitur ini. Misalkan, saya bikin tes baru aja. Di sini aplikasi yang mau saya ambil nih objeknya nih. Saya tinggal gunain aja nih fitur tools, kemudian pilih capture. Nah, di sini saya bisa seleksi objek yang mau saya pilih. Nah, kemudian dia akan langsung memproses semua objek, membaca semua objek, dan kemudian nambahin objek tersebut di repository. Contohnya seperti ini. Dia akan membaca nih, apa aja sih, webnya apa, page-nya apa, kemudian objek-objeknya apa aja, kita bisa, kemudian kita juga bisa pakai nih. Misalkan, nah, ini kita bisa langsung pakai juga. Nah, misalkan tadi saya juga mau tunjukin juga nih yang terkait keyword view. Saya bisa, ini kan dalam bentuk script nih. Saya juga bisa lihat dalam bentuk keyword. Nah, tinggal klik ini aja. Nah, ini ada tampilan dalam bentuk keyword view. Nah, misalkan kita mau nambahin step juga di keyword view, kita bisa add new step nih. Kemudian kita pilih nih, objeknya apa aja. Objeknya apa, misalkan kontak us, kemudian kita bisa pilih ini mau apa, klik atau apa, drag drop, di sini ada pilihannya. Kita tinggal pilih aja sesuai kebutuhan. Kemudian ini juga value-nya misalkan set, misalkan ini karena objek bukan text box jadi nggak ada setnya. Nah, kemudian di sini juga bisa kita lihat. Nah, kita juga bisa balik lagi nih dalam bentuk script view. Jadi sama aja, bolak-balik juga bisa. Misalkan kita bikin if condition, di keyword view juga kita bisa melihat if statement-nya seperti apa. Gitu. Nah, kemudian next, ada namanya fitur Object Identification Center. Nah, Object Identification Center itu adalah kayak generasi baru lah, tools generasi baru untuk ngelakuin spy object. Sebenarnya fungsinya itu sama aja kayak kita pakai objek spy object biasa. Jadi nggak ada bedanya. Cuma dalam bentuk tampilan yang mungkin lebih fresh. Nah, di sini juga bisa menampilkan browsernya apa, page-nya apa, nama objeknya apa, dan elemen-elemen dari objek yang digunain untuk identifikasi. Kita juga bisa pilih nih, mau elemen mana sih mau kita pakai. Tampilannya lebih fresh. Kemudian juga dari sini nanti kita bisa juga tambahin ke repository yang udah kita yang lagi sedang kita gunakan. Nah, di sini juga punya fitur untuk ngebandingin dua objek yang berbeda. Contohnya ketika kita klik yang di sini, nanti kita bisa melihat nih dua objek yang berbeda dalam satu tampilan. Kita bisa kebandingin nih dari dua objek ini elemen apa sih yang berbeda untuk identifikasi objek ini. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Nah, mungkin saya juga cobain juga.
Biar enak, saya hapus dulu aja. Kemudian, nah, kalau kita bisa masuk ke tools, kemudian kita bisa pilih object identification center. Nah, ini kalau objek spy biasa, tampilannya kan seperti ini. Tampilannya kan akan seperti ini. Nah, tapi kalau object identification center, tampilannya akan jadi seperti ini nih. Lebih fresh baru. Fungsinya sama aja cara kerjanya. Nah, saya juga bisa pilih beberapa objek sekaligus. Nah, kemudian stop. Nah, di sini adalah objek-objek yang saya ambil. Misalkan or product nih. Saya or product itu elemennya apa aja sih? Nah, saya bisa lihat di sini nih. Misalkan ada ini special offer, elemennya apa aja. Misalkan popular item elemen apa aja, kita juga bisa pakai lagi nih elemen lainnya, kita bisa pilih aja dan kebutuhan kita. Kemudian kita mau membandingkan dua objek, kita tinggal klik di sini, ada fitur compare. Hmm, Nah, saya tinggal compare. Oh, nih. Jadi misalkan saya udah pilih tiga objek nih. Saya tinggal pilih aja nih objek mana yang mau saya compare, kemudian saya tinggal pilih aja nih compare. Nah, di sini kita bisa melihat dari objek special offer dan popular item apa aja sih elemen yang berbeda, kita bisa melihat di sini. Nah, misalkan kalau kita objek identification center, kalau kita pakai objek biasa, kita pasti cuma bisa nge-spy objek-objek aja. Nah, kalau objek identification center, kita bisa milih nih, kita mau spy satu-satu objeknya atau kita mau multiple seperti yang tadi saya lakuin. Kalau tadi saya lakuin, saya ambil multiple dan ambil tiga objek. Nah, ini bisa diaktifkan dari sini. Kemudian next. Nah, ini ada namanya regular expression. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang pernah dengar, ini cara kerjanya sama seperti regex pada umumnya. Nah, regex ini kita gunain di UFT itu untuk identifikasi objek. Misalkan, eh, misalkan kita login ke suatu aplikasi tersebut. Setelah kita login, nanti ada apa ya, welcoming message. Seperti misalkan selamat datang username A. Kemudian kalau kita menggunakan username lain, selamat datang username B. Nah, di mana label selamat datang itu akan kita gunakan untuk validasi. Nah, ketika kita menggunakan validasi, karena setiap user yang kita gunakan berbeda, kemudian hasil label yang akan berbeda, kita harus kita akan kesulitan tuh mendapatkan objeknya. Nah, kita perlu menggunakan regex untuk apapun username-nya, objek itu kan tetap terbaca. Nah, saya contohnya aja cara pakainya. Misalkan, ya, misalkan saya tambahin objek dulu. Nah, ini adalah objek yang saya menggunakan. Nah, kemudian misalkan saya mau regex, misalkan elemen ini, saya tinggal pilih aja nih, klik yang di kanan, pojok kanan, kemudian saya pilih regular expression. Nah, di sini saya tinggal regex saja nih. Apa sih mau kita regex? Misalkan popular itu sama terus. Gini, mungkin saya coba gini ya.
kita kita contoh high class aplikasi objeknya dapat nih. Nah, kalau misalkan kita ubah nih, ini jadi populer, teks yang populer, ini nggak akan dapat. Dapat. Nah, kita hapus lagi ini. Nah, dia nggak akan dapat objeknya. Dapat ya. Nah, dia nggak akan dapat. Tadi itu dapat karena kita ngaktifin si enable smart identification. Nah, gimana cara dapetinnya? Kita bisa pakai regex nih. Kita bisa aktifin regular expression, kemudian kita tambahin bintang. Jadi kalau kita pakai regex, bintang itu kayak kita menerima semua karakter atau apapun itu di belakang populer. Dan kita dapat kata unik. Nah, di sini juga kita bisa mengcustomize sesuai dengan kebutuhan kita nih. Ini contoh-contohnya nih. Saya pilih deh. Nah, di sini kan saya ketika melakukan order kan ada aplikasi. Saya ketika kita melakukan order baru nih, ini kan jumlah ordernya akan berbeda. Misalkan saya melakukan order baru. Nah, ordernya akan berubah nih angkanya. Oh, sorry. Ini masih dapat nih. Tapi kalau saya misalkan menggunakan order baru, dia akan dapat 89, di mana ketika saya highlight nggak akan dapat karena saya menggunakan teks untuk identifikasi objek tersebut, di mana teksnya itu harus order 88 komplit. Nah, ketika saya melakukan order terus, itu kan angka ordernya akan berubah terus. Nah, saya mau nih identifikasi objek ini bisa dinamik. Jadi apapun angka orderannya, jumlah orderannya, itu bisa kebaca. Nah, saya bisa regex saja nih. Saya bisa menggunakan regex, di mana teks yang dinamik itu saya bisa bintangin aja. Jadi saya bisa ambil apa aja teks di antara order dan komplit. Nah, jadi hasilnya kan seperti ini. Ketika saya highlight, ini kok nggak lagi? Oh iya, oh iya kita start apa? Dari oh iya, kita start nggak pakai titik. Nah, jadi untuk ngambil semua semua karakter itu, kita tinggal nambahin aja titik bintang di antara order komplit. Di mana jadi saya bisa identifikasi ini tuh order, apapun teks di antara order dan komplit, itu saya ambil. Jadi ketika saya mau order baru, apapun itu, objeknya masih kebaca. Sama seperti kita misalkan menggunakan ini untuk identifikasi objek ketika selamat datang, username A, username B, itu tetap akan kebaca untuk validasinya. Itu penggunaan regex. Nah, nah, kemudian UFT juga punya fitur untuk membantu kita identifikasi regex ini. Nah, mungkin saya dengan aja langsung.
Misalkan kita mau regex nih, kita bisa klik yang di pojok kanan ini, kemudian kita pilih Open Regular Expression Evaluator. Nah, di sini bisa contohin kita nih, misalkan tadi kan kita ada order 88 complete. Completed. Nah, di sini kalau kita regex seperti ini, dapat nih. Kalau misalkan kita regexnya, kita nggak regex nih, ini nggak akan dapat nih. Tapi kalau kita regex, titik bintang, dia akan dapat nih. Jadi ini tuh kayak fitur buat membantu kita nentuin regexnya tuh harus di mana sih. Nah, misalkan kita juga mau gini nih, order titik bintang. Ini juga akan kebaca nih. Karena titik bintang itu ngebaca semua karakter uh, yang mau kita gunakan. Ini berarti regexnya udah benar dan bisa kita gunakan. Nah, di sini juga ada beberapa juga nih contoh-contoh. Atau teman-teman mungkin kalau misalkan mau lebih lebih explore lagi terkait regex, teman-teman juga bisa aja googling namanya regex. Itu ada juga untuk nyoba-nyoba regular expression lebih detailnya lagi. Ada teksnya juga. Nah, seperti itu. Nah, next. Nah, next itu adalah fitur Smart Identification Object. Apa sih fitur Smart Identification Object? Jadi itu adalah fitur, jadi UFT itu bisa otomatis membenarkan uh, objek yang misalkan salah. Misalkan gini, kita punya objek username, di mana objek username itu identifikasi berdasarkan objek ID, yaitu username, teksnya username misalkan. Kemudian dari aplikasi itu ada perubahan dari developernya. Objek ID awalnya itu teksnya username jadi teksnya username satu. Misalkan contoh aja itu ada perubahan seperti itu. Otomatis UFT nggak akan bisa mendeteksi objeknya karena elemen yang digunakan untuk diidentifikasi itu berubah. Tapi ada namanya kita bisa menggunakan mengaktifkan namanya fitur Smart Identification Object. Jadi UFT dengan fitur ini, UFT bisa mengidentifikasi objek itu atau membenarkan uh, membaca objek yang berubah tadi. Jadi misalkan awalnya tadi nggak kebaca karena ada perubahan elemen, kalau kita mengaktifkan ini, kita nge-running script, elemen tersebut akan tetap terbaca, objek itu tetap akan terbaca. Namun setelah kita melakukan running, nanti akan ada notifikasi seperti ini, username description mismatch. Tapi otomatisnya tetap jalan, cuma ada notifikasi aja nih. Di mana nanti dia akan memberitahu nih, apa sih yang berubah. Terus misalkan kita awalnya menggunakan tag name HTML tag input, awalnya kita menggunakan ini. UFT nanti bisa juga menyarankan nih identifikasinya pakai apa sih biar nggak biar tetap terbaca. Dia menyarankan pakai type, misplash, dan HTML tag. Kita bisa langsung pakai aja, atau kalau misalkan kita nggak mau pakai juga bisa. Jadi uh, kita dikasih option lah, kita mau membenarkan elemen yang digunakan untuk identifikasi atau tidak. Nah, untuk ngaktifinnya itu ada di sini. Kita bisa pilih. Jadi kita bisa set per objek mau kita pakai enable smart identification-nya atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, kemudian fitur berikutnya adalah insert object. Nah, kalau tadi kita biasa menggunakan identifikasi objek itu menggunakan elemen elemen objek atau elemen-elemen yang ada di objek tersebut. Nah, ternyata kita ada kendala nih dengan elemen yang digunakan, nggak unik atau sering terjadi perubahan atau gimana. Nah, kita juga bisa menggunakan namanya insert object atau identifikasi objek menggunakan gambar. Nah, uh, misalkan seperti ini, saya contohin langsung aja. Ya,
objek story, kemudian saya pilih add insert object. Aplikasinya ini aja. Nah, dia ada pilihan otomatis atau manual. Saya pilih manual aja. Nah, saya mau identifikasi image yang ini. Nah, ini adalah yang mau saya gunakan. Yang saya siapa aja. Nah, saya bisa nih. Jadi ketika objeknya itu dia nggak akan ada elemen yang kita gunakan untuk identifikasi, tapi dia akan identifikasi berdasarkan image-nya langsung. Jadi ketika ada image dengan gambar advantage demo, dia akan ngelakuin apa yang kita butuhin. Kemudian juga sama nih, kita bisa dot klik atau apa sesuai kebutuhan kita. Tapi untuk penggunaan insert object ini dari sisi saya sih sebenarnya dari pengalaman saya sih sebenarnya nggak terlalu menyarankan karena eh, ketika ada perubahan UI, ada perubahan font, ada perubahan warna, itu akan ngefek banget dengan identifikasi ini. Karena misalkan awalnya advantage demo nih, tulisannya warnanya agak biru kehijauan, tiba-tiba berubah jadi warna merah, kemudian demonya berubah teksnya. Itu akan berpengaruh ke identifikasi objeknya. Awalnya bisa, jadi nggak bisa. Nah, kalau kita mengidentifikasi objek menggunakan elemen, mau apapun objeknya itu gambarnya seperti apa, elemennya teksnya seperti apa, asalkan elemennya sama, itu tetap bisa kebaca. Jadi agak berbeda dengan penggunaan image. Tapi ya ini bisa dibilang kalau dari saya alternatif solusi aja. Tapi saya nggak menyarankan identifikasi objek sepenuhnya menggunakan insert objek ini. Kemudian, nah ada fitur baru dari UFT yang sekarang benar-benar dikembangin. Namanya AI Identification. Nah, dari sisi saya, daripada kita menggunakan insert object, lebih baik kita coba menggunakan fitur AI yang baru ini. Nah, bedanya apa sih kalau kita menggunakan AI dan tidak menggunakan AI? Kalau kita tidak menggunakan AI tapi menggunakan objek biasa. Ketika kita tidak menggunakan AI, script kita kan akan seperti ini. Ada browser, ada page, ada object name. Kemudian di repositorinya akan ada objek-objek yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan, nah, kalau kita tidak menggunakan AI, akan tampilannya seperti ini kurang lebih. Nah, kalau kita menggunakan AI, kita tampilannya akan seperti ini. Jadi kita tinggal set aja nih, set AI util, kemudian browsernya apa, kemudian kita tinggal tambahin step-stepnya aja. Ya, klik tablet, klik HP Elite, kemudian klik add to cart. Di bagian repository, itu nggak akan ada repository tersimpan. Jadi akan hemat resource. Nah, saya juga demoin aja nih, biar gampang. Di sini kita bisa pakai fitur AI, ada AI Object Inspection, ada Object Report. Nah, di sini saya coba pakai yang kita aja. Excel. Nah, saya ubah dulu. Oh, udah buat hasilnya. Kemudian saya pakai report. Nah, di sini saya sama nih, kita tinggal ngelakuin aja secara manual. Seperti kita ngelakuin recording. Ketika saya klik halaman yang mau saya record, dia akan langsung membaca semua objek-objek yang ada di halaman tersebut. Nah, di sini misalkan saya mau pilih klik or record or product. Nah, di sini saya bisa pilih teksnya apa, objeknya, teksnya apa, kemudian saya apa sih mau saya lakuin, mau ngelakuin verify atau ngelakuin klik atau hover atau double klik atau long klik, kita bisa pilih sesuai kebutuhan kita. Nah, di sini saya coba klik aja.
Hmm, oke. Nah, setelah itu coba saya shoot aja. Nah, dia kan tampilannya seperti ini. Dia akan bikin AI until set context browser, kemudian ngelakuin find text box or product, kemudian dia klik. Nah, di sini dia nggak akan ada namanya object repertoire sama sekali nih. Ini yang tadi saya bikin nih, pakai itu. Kalau yang dari AI itu nggak ada. Nah, kalau kita coba running, misalnya kita siapkan aja, itu bisa juga. Hmm, nah, dia nggak klik. Ini nggak bisa diklik. Oh, sebentar. Oh, oke. Saya coba yang agak beda. Jadi ternyata nggak ngebuka page baru. Jadi tadi di situ-situ aja. Saya coba record baru. Misalkan saya klik tablet. Nah, saya klik halamannya dulu. Kemudian saya klik tablet. Nah, ini sedikit miss nih. Saya klik. Nah, misalkan ya, tadi kan page-nya belum keload semuanya nih, tapi dia udah ngebaca AI-nya. Nah, saya bisa refresh dulu aja. Nah, di sini udah kebaca benar. Saya bisa klik buy now. Nah, saya bisa tukar. Nah, dia tadi gara-gara dia hover muncul, nah, saya coba mungkin refresh lagi. Nah, untuk AI ini mungkin main berat penggunaannya karena dia benar-benar ngebaca keseluruhan objek yang ada di halamannya. Nah, ini kita bisa ya, tukar kita klik. Nah, mungkin kita coba stop dulu. Exit. Nah, scriptnya itu akan jadi seperti ini. Dia benar-benar simple, polos. Jadi kita klik tablet, kita klik buy now, kita klik add to cart, kemudian kita klik shopping cart. Dan dia benar-benar nggak menggunakan repository sama sekali. Jadi benar-benar hemat resource. Nah, misalkan kita mau coba pakai, nah, ini sama aja seperti biasa. Nah, jadi sama aja. Nah, dari misalkan teman-teman ada kendala nih, kendala mau untuk identifikasi objek nih. Daripada teman-teman menggunakan inset objek, identifikasi objek menggunakan image, lebih baik kita coba dulu menggunakan AI. Karena fitur AI ini cukup sangat membantu. Nah, kemudian next berikutnya, nah kemudian ada namanya lokal. Nah,
Kemudian untuk UFT yang paling baru, itu ada kita bisa juga ngupdate AI-nya. Jadi mungkin misalkan nih, AI yang sekarang itu belum memenuhi, ada beberapa objek yang nggak bisa terbaca dengan benar. Nah, kita juga bisa ngupdate juga nih modelannya. Itu di UFT, itu ada di UFT versi paling baru, UFT 23.4. Nah, di sini fitur AI-nya, kita bisa ngupdate model update-nya langsung. Jadi misalkan dari UFT ada model update yang paling baru, kita tinggal download, kemudian kita tinggal masukin ke sini aja nih. Dan ini saya belum setting juga nih untuk akunnya. Nah, di sini kita bisa lihat juga nih, AI model yang digunakan oleh UFT adalah versi berapa sih? Ada versi terbaru atau enggak, nanti muncul di sini. Nah, untuk fitur AI ini juga bisa kita gunakan juga untuk mobile application. Jadi nggak cuma di web application atau desktop application. Kita juga bisa gunakan untuk mobile application. Cara kerjanya sama persis seperti yang web juga. Kemudian next, ada namanya Batch Runner. Mungkin teman-teman udah cukup banyak yang pernah pakai Batch Runner. Jadi, misalkan teman-teman punya banyak script nih yang mau dijalankan secara sekuensial. Teman-teman bisa gunakan namanya Batch Runner. Misalkan teman-teman punya 100 script, nanti tinggal buka aja Batch Runner, tes Batch Runner. Kemudian di sini nanti teman-teman tinggal masukin aja nih. Bisa open batch, bisa save batch, atau bisa tambahkan tes dari folder yang ada. Misalkan saya ini, nah ini ada scriptnya. Misalkan saya tambahkan lebih dari satu. Nah, nanti teman-teman tinggal pakai aja nih. Tinggal pilih aja script mana yang mau dijalankan, kemudian tinggal run. Nah, di sini bisa juga kita mau buka UFT-nya atau tampilkan UFT ketika lagi running atau enggak. Kita bisa pilih. Nanti tinggal running aja, nanti dia akan jalanin semua script yang ada di batch runner ini secara sekuensial, secara gantian. Kita juga bisa lihat statusnya, apakah pass atau gagal, kemudian hasil terakhir running gimana, dan run resultnya gimana. Kita bisa lihat di sini langsung. Nah, kemudian ada juga namanya parallel execution. Jadi kalau tadi batch runner kita running secara sekuensial, nah parallel execution ini sebenarnya tujuannya nanti kita bisa eksekusi task case beberapa task case secara bersamaan. Tapi untuk paralel ini sebenarnya masih lagi dikembangin juga oleh Microfokus. Jadi ketika saat ini parallel runner ini bisa bekerja, bisa digunakan, tapi tidak secara sepenuhnya berjalan secara bersamaan. Jadi misalkan kita ada dua test case nih, saya juga udah coba nih, ada dua test case kita running secara paralel nih. Dia akan membuka dua window, dua web secara bersamaan. Tapi ketika dia jalannya tuh tetap gantian, karena ada limitasi nih. Objek yang kita interaksi itu cuma bisa satu-satu. Nah, ini juga masih dalam pengembangan dari Microfokus. Nanti mungkin ke depannya kita akan dijalanin secara paralel. Nah, untuk paralel ini juga bisa teman-teman cobain. Namanya di sini UFT1 Parallel Runner UI. Di sini teman-teman tinggal masukin aja nih tes-tes yang ada. Bisa new. Oke, ya, misalkan ini. Di sini teman-teman tinggal masukin aja tesnya di mana. Kemudian paralel kedua mau, oh, sorry, Cosmos. Oh ya, mungkin karena UFT-nya kebuka. Force close, oke. Mungkin karena UFT-nya lagi buka, jadi nggak bisa buka paralel. Karena emang best practice-nya paralel UI itu nggak bisa dibuka secara bersamaan ketika UFT-nya terbuka. Jadi ketika kita udah punya script-nya tuh, kita tinggal masukin aja nih script-scriptnya mau kita running.
Kemudian kita mau running di mana sih? Di Chrome, di Firefox, atau mana kita tinggal set aja nih. Kemudian nanti kita tinggal kita jalanin aja tuh. Nanti dia akan jalan sama seperti jalan secara bergantian untuk saat ini. Nah, kemudian juga ada headless execution. Jadi headless execution ini kita bisa eksekusi aplikasi browser tanpa muncul di tampilan kita, Windows kita. Jadi kita misalkan kita punya nih testing browser, kalau kita mau running itu akan mengganggu pekerjaan kita kan, karena dia akan jalan di UI dan kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Kita nggak misalnya kalau kita ngapa-ngapain bang, otomatis akan terganggu. Nah kita bisa eksekusi menggunakan Google Headless Chrome. Dia akan jalan di background, di mana ketika kita jalan di background, resource yang digunakan pun juga akan lebih kecil. Nah, mungkin saya contohnya ini. Saya ada videonya juga. Misalkan saya ada script untuk ngelakuin input, mau dan lain-lain nih dari aplikasi UI Bank. Nah, ketika saya jalankan menggunakan Google Headless Chrome, nah kemudian saya running, nah dia akan membuka baru nih Google Chrome secara di background. Jadi benar-benar nggak membuka browser lagi di tampilan UI. Nah, setelah selesai, nah kita bisa ngelihat resultnya langsung di sini. Step-stepnya apa, kita interaksinya gimana, kita bisa ngelihat dari sini. Nah, tapi untuk yang headless ini juga masih dalam versi preview, jadi kayak masih baru banget dari fitur EFT yang masih lagi dikembangin. Tapi teman-teman juga bisa coba, dan saya coba juga sebenarnya udah nggak ada kendala sih. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian misalkan ada juga, kita juga bisa melakukan eksekusi UFT script menggunakan VB script yang kemudian nanti kita bisa bikin file path. Jadi misalkan teman-teman mau integrasiin script-script yang udah ada dengan Jenkins atau tools CI/CD yang lainnya, teman-teman bisa nih menggunakan ini. Teman-teman tinggal set aja scriptnya, kemudian nanti di save jadi .bat, di mana file .bat itu nanti digunakan untuk eksekusinya. Nah, ini contoh scriptnya nih. Kita juga bisa eksekusi menggunakan command line juga. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu yang hari ini saya share dari fitur-fitur yang ada. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau didiskusiin. Yuk Mas Jonathan ya sudah sharing ke kita mengenai kapabilitas fitur UFT yang terbaru ya. Ini kalau boleh tahu versi yang terbaru banget ya Mas. Halo. Iya Mas, jadi untuk yang sekarang yang saya gunakan ini UFT yang versi paling baru Mas. Versi berapa boleh tahu? Versi 23.4 Mas. Baik. Jadi Rata-rata teman-teman itu pakai 2023 Mas. Yang luas Mas. Oke. Sorry Mas Kevin, Iya, suaranya Mas. ada echo-nya Mas. Tes. Ini udah oke belum ya? Masih, Masih. masih sih Mas.
mungkin nggak apa-apa. Saya juga bilang ke ini kenapa. Mungkin gini teman-teman, kalau ada yang mau ditanya sebenarnya suatu teman-teman melakukan recording atau streaming, ada apa sih yang atau behaviornya itu bisa misalkan waktu record tidak bisa didapat untuk SPOJ gitu, maka itu pakai AI. Nah, misalkan kan case-case unik semacam itu silakan teman-teman bisa diskusi di sini. Jadi misalkan ada case khusus atau yang sekiranya ingin diketahui, silakan teman-teman yang ada yang ditanyakan. Cek, halo. Halo, Mas. Iya, Mas Jonathan, boleh tanya dong, apa Boleh, Mas. suara saya jelas nggak? Jelas, Mas, jelas. Ya, ya. Boleh tanya yang mengenai regular expression, Mas. Oke. Kalau itu tadi kan dicontohkan kalau misal dia bisa ambil apa namanya, kayak teks string misalkan itu order titik titik bintang komplit gitu kan. Berarti kan titik bintangnya itu bisa menyesuaikan objek dinamis gitu kan, yang saat itu ada gitu. Nah, itu bisa diterapin di format tanggal nggak, Mas? Jadi ada beberapa kayak misal di BNI itu, misal kalau misal selesai transaksi terus ada apa namanya eh, kayak pop up berhasil gitu ya, itu ada menyertakan tanggal juga. Nah, misal itu tanggalnya formatnya kayak tanggal terus slash bulan slash tahun gitu ya. Nah, itu bisa diterapin menggunakan regular expression apa enggak, Mas? Nah, misal kayak gitu. Oke. Bisa, Mas. Tapi tergantung nih, Masnya mau dalam bentuk seperti apa nih. Jadi kita bisa nih ngelakuin regular expression langsung seperti ini, Mas. Kita bisa berhasil kemudian titik bintang. Jadi apapun teks yang di belakang nanti akan kebaca. Atau Masnya juga bisa bikin seperti ini, berhasil. Bentar, saya coba deh. Kita coba, Mas. Berhasil 5, 12, gitu. Mas kan bisa bikin berhasil titik bintang seperti ini. Nah, ini kebaca. Nah, atau Masnya mau bikin titik bintang slash titik bintang titik bintang slash titik bintang. Atau mau seperti ini. Jadi ngebaca tetap formatnya harus seperti ini. Jadi ada berhasil, ada spasi, ada slash di sampingnya, itu juga bisa gini, Mas. Atau kalau Masnya mau spesifik nih, yang dibaca itu adalah angka slash angka, Masnya bisa juga menggunakan alfanumerik. Saya nggak lupa. Slash itu. Nah, Masnya juga bisa gunakan slash D, slash D, kemudian 1, 2, sorry. Nah, jadi dia akan membaca nih. Yang pertama slash D itu buat membaca numerik antara digit 2 digit. Kemudian dia akan membaca ini buat membaca angka 5. Kemudian nanti ada slash lagi. Ini slash yang di sini. Kemudian dia membaca lagi buat digit kedua nih, 12. Nah, kemudian membaca juga untuk digit terakhir. Bisa kayak gini, Mas.
Jadi tergantung kebutuhan Mas, mau regexnya kita tabrak semua, kita baca semua di belakang berhasil, atau kita mau spesifikin nih, mau berhasil digit angka, digit angka, atau gimana. Tergantung kebutuhan dari Mas. Oh, oke Mas. Oke, bisa dimengerti. Eh, Kalau boleh tahu, misal nanti kan berarti kan auto kedetek gitu kan Mas ya. Kalau misalkan Hmm. menggunakan regular expression. Nah, Hmm. si objeknya itu bisa ambil eh, value dalamnya nggak Mas? Misal kayak harusnya itu kayak berhasil 5/12/2023. Nah, itu bisa di get raw property nggak Mas? Si Oke, value itu. oke, oke. Jadi misalkan, nah misalkan ini nih, Mas. Ini kan saya udah regex Mas. Nah, saya udah regex, ini udah kebaca nih Mas. Jadi kondisinya nih teksnya tuh Iya, dalam bentuk regex. Nah, iya. ini juga saya bisa juga nih. Oke, add all properties. Teks, teks ini. Hmm, teks. Itu bisa juga Mas. Hmm, Staff kita robot ini berat banget. tes pakainya get all property aja, jangan pakai get all. Oke, kita udah. Oke, Habis berarti itu naik turun ya? dalam kurungnya itu dalam kurungnya string, habis itu nama nama variabel ya. Enggak, kutip dua maksudnya. Dalam kurung kutip dua nama properties ya. Oke, Ya. aku thank you, thank you. Nah, bisa kayak gini Mas. Jadi kita tuh ngeregex itu cuma buat ngebaca objeknya aja, tapi ketika kita get propertinya lagi itu dia akan ngambil properti yang existing Mas. Jadi dia tetap akan ngebaca properti yang utuh, nggak diregex. Oh, berarti dapat ya Mas ya value-nya Iya, eh, di apa namanya, di objek yang saat itu ya, berarti bisa update gitu ya. Oke, iya oke bisa Mas. Mas. Baik Mas, terima kasih. Oh ya, ada pertanyaan lagi sih Mas. Kayaknya Oke, yang Mas, boleh. yang mengenai regex dari saya sudah cukup. Mau tanya yang paralel tadi Mas, apa namanya? Yang running bisa paralel tadi. Nah, itu yang dicontohkan itu kan beda beda environment ya Mas, beda browser ya. Itu misalkan Mm-mm. kita mau satu browser bisa apa enggak Mas? Misalkan browser Eh, yang sama Chrome Chrome semua gitu, atau Firefox Firefox eh, semua. bisa Mas, nggak ada masalah. Jadi, eh, tapi ini juga pendekatannya agak berbeda, mungkin agak berbeda dengan yang biasa. Misalkan kita bikinnya tuh menggunakan open following begin coding ini. Jadi kalau ketika kita menggunakan ini kan kita bisa pilih nih browser mana yang kita gunakan. Nah kalau kita menggunakan paralel, nanti kita
bisa ini nih, maksudnya Maaf Mas, putus-putus. browser mau digunakan sini. Bisa Mas, jadi misalnya kalau Masnya mau pakai ada 3 script, kemudian mau di Chrome semua atau di Firefox semua itu bisa Mas. Cuma mungkin saya note aja, eh, sampai sekarang setelah saya coba untuk paralel ini nggak benar-benar jalan secara paralel ya Mas. Jadi ini masih nunggu update juga nih dari UFT nih terkait fitur ini. Oh, itu ya Mas. Mm-mm. Berarti sebenarnya bisa, cuman eh, belum tahu update-nya seperti apa dari microfokusnya ya Mas. Bukan Mas. Jadi Gimana? untuk eksekusi di browser yang Heeh. sama itu bisa. Cuma Iya. ketika kita coba itu nggak jalan benar-benar paralel gitu Mas. Jadi misalkan Oh iya. eh, jadi kadang masih gantian gitu Mas. Browser satu selesai, baru browser dua ngebukanya bareng Mas, tapi eksekusi otomasinya gantian. Iya. Oh, oke oke. Mm-mm. Berarti tetap gantian, cuman bisa jalan bebarengan gitu ya Mas. Bisa di running bareng, cuman stepnya gantian gitu ya. Iya. Oh iya. Sekarang untuk sekarang ya gitu Mas. Oke Mas. Ya sih. Oh iya, baru ingat itu Mas, mau nanya lagi soal yang regular expression, baru ingat ini. Hmm. Kalau misal itu case-nya di objek itu ada enternya gimana Mas? Misal nih, kalau nggak salah itu dulu ada namanya waktu berhasil berhasil transaksi, itu ada misal ada namaku Yusuf gitu. Yusuf enter, terus nomor transaksi, terus spasi, tanggal, kecepatan nggak Mas? Nggak Mas, nggak Mas. Ya, enter. Enter habis itu nomor transaksi misalkan, terus spasi tanggal, Tanggal. nomor transaksi spasi tanggal ya. Misalkan nomor transaksinya 1234 gitu deh, spasi tanggal. Oh, Ya, spasi tanggal hari ini misalkan 2301/2024. Ya gitu, habis itu ada enter. eh ya sih gitu gitu sih. Nah, itu enternya itu bisa kita manipulasi juga pakai regex nggak Mas? hmm, Atau dari format yang kayak gitu itu bisa dimanipulasi regex? seharusnya bisa Mas. Hmm, saya perlu cek dulu sih Mas. Soalnya belum pernah sih Mas kalau yang kondisi enter gini. Paling Ya, saya coba cek dulu deh. ya soalnya ada sih beberapa case yang kayak gitu. Jadi kemarin itu juga bingung gimana caranya ambil itu biar tetap dinamis gitu, tanpa ambil Hmm, satu-satu gitu. oke oke. Tapi untuk teks ini tuh ada di dalam satu objek kan ya Mas? Atau nanti Itu dia kebaca dua objek? ada di dalam satu objek. Oke. Oke, paling saya coba cek dulu Mas. Nanti saya share lagi nih Mas untuk yang enter ini. Karena dari saya juga belum pernah coba sih. Iya, iya. Itu sih Mas dari saya mungkin. Kalau misal udah udah kejawab, mungkin ada solusi dari Masnya. Oke, Mas, iya. makasih Mas. Makasih Oke, banyak. oke Mas. Nanti saya tagih Mas. Sama Mas. Iya Mas, makasih. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan juga atau diskusi juga? Atau mungkin dari mungkin fitur yang nggak saya share juga mungkin bisa boleh ditanya juga sih nggak masalah.
tes tes. Suara saya masih Eko nggak ya? Masih mas. Oh, sebentar. Tes tes. Udah enggak mas. Oh, ya. Bagaimana? Izin? Udah enggak mas, udah aman. Oh, baik. Iya Mas. Tadi Mas Yusuf ada tanya mengenai regex ya. Thank you Mas Yusuf. Oke. Mungkin Mas nanti kalau ada solusi dari Mas Jo terkait itu boleh diinfokan ya. Jadi misal nanti boleh melalui saya. Jadi misalkan itu kan salah satu use case ya yang ditemui saat kami itu mencoba record atau spy object. Nah, kendalanya sewaktu eh, jalan misalkan sudah menentukan regex, kemudian di enter, nah itu solusinya gimana mesti semisal Mas Jo ada solusi bisa diinfokan seperti itu. Nah, untuk saya bertanya Mas, tadi kan ada pembahasan ya mengenai untuk kita penggunaan fitur UFT yang terbaru ini ada AI, ada insert object seperti itu. Nah, ada kendalanya, seringkali itu ada kendala semisal kita kesulitan nih untuk dapetin objeknya. Nah, itu dimungkinkan nggak ya, Mas? Misal kita sewaktu record atau spy object itu menggunakan atau kombinasi lah. Misalkan ya, untuk yang pertama kita menggunakan record, eh, tapi objeknya tidak ditemukan, lalu kita menggunakan AI seperti itu. Atau menggunakan AI pun tidak bisa menemukan objeknya, kita menggunakan add inside object seperti itu. Nah, untuk kombinasi beberapa fitur itu dimungkinkan nggak ya, Mas? Kalau dari Mas Jo itu ada best practice juga nggak ya terkait itu? Gitu, Mas. Uh, itu memungkinkan mas. Jadi kalau dari pengalaman saya sih, kita tetap pakai yang biasa nih mas. Kita pakai elemen ID, elemen yang biasa, kita identifikasi objek tetap biasa menggunakan elemen karena kita menggunakan itu sebagai standar dari kita untuk identifikasi objek. Tapi ketika kita mendapatkan kesulitan untuk identifikasi objek atau otomatis satu objek, kita biasanya akan kombinasi itu dengan menggunakan AI. Nah, AI bisa nggak nih? Kita coba nih. Ternyata AI bisa. Tapi kalau ternyata AI ada kendala juga nih, ternyata nggak bisa juga. Nah, kita baru menggunakan insert object, Mas. Dan ketiga itu bisa dikombinasikan semua, Mas, sesuai dengan kebutuhan kita aja. Oh, artinya mana saja yang works gitu ya, yang Mm-mm. bisa kita cobakan seperti itu. Tapi kalau dari best practice-nya, better gimana, Mas? Record, spy, atau AI, atau add insight seperti itu. Untuk misalkan Hmm, ambillah untuk di platform web seperti itu ya. saya sih utamain lebih ke spy object biasa, Mas, menggunakan elemen biasa. Kedua baru menggunakan AI. Kalau bisa cukup cukup di dua itu aja sih, Mas. Insert object itu saya nggak benar-benar nggak terlalu merekomendasiin karena terlalu sensitif terhadap perubahan ukuran font, warna font, ya gitu terlalu sensitif, Mas. Bisa mengakibatkan kita nggak bisa dapat objeknya. Baik, berarti yang direkomendasikan supaya objek dan AI seperti itu ya, Mas Jo ya. Iya, benar, Mas. Oke. Soalnya gini, tadi kan case-nya kalau yang dijelaskan Mas Jo, kalau kita menggunakan AI itu kan nggak menyimpan objek repo ya. Jadi Mm-mm. kita mau istilah modifikasi terkait eh, isu regex atau segala macamnya kan agak kesulitan gitu. Sedangkan kalau Iya, yang di spy objek kan kita bisa memanipulasi di dalamnya seperti itu sih. Oke, iya benar, Mas. thank you Mas. Ya. Kalau teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan ya.
Halo Mas Kevin, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin dari teman-teman yang lain juga. Iya mas, katanya masih pada menyimak atau ini. Kalau enggak saya yang tanya mas. Boleh Mas. Mungkin ini sih mas, ada case itu di ya saya kurang ini sih. Maksudnya kalau misalkan di salah satu aplikasi mobile gitu ya, itu kan ada mungkin ada case di mana seringkali ada aktivasi ulang seperti itu mas. Nah itu tuh eh, isunya mungkin clear case gitu ya. Jadi seringkali aplikasinya force clear case, jadi mengakibatkan untuk aplikasi tersebut sewaktu kita run menggunakan UFT itu eh, seringkali aktivasi ulang. Nah itu kalau kita mau istilahnya melihat lognya atau tracking itu ada ini enggak ya? Tadi kan diinfokan dari Mas Jo mengenai fitur. Mungkin bisa diinfokan gimana kalau kita menemukan case-case semacam itu. Jadi mungkin dari dilihat lognya, lokasi di UFT-nya itu di bagian mana supaya kita terinfo juga. Mungkin seperti itu, Mas Adi. Oke, sebentar ya Mas, coba. Sebentar Mas, saya infoin Jo dulu. Mas Kevin, tadi yang Mas Kevin maksud itu aktivasi ulang itu di aplikasi BNI Mobile kan ya Mas ya? Betul, Mas Adi. Ya, oke, sebentar Mas. Oke, Mas. Oke. Mas Masih mau Mas Kevin ya. Mas, berarti aplikasi BNI Mobil itu kita udah ngelakuin recording atau kita udah ngelakuin aktivasi untuk nomor tersebut. Kemudian ketika kita buka lagi, itu membutuhkan aktivasi ulang lagi, Mas. Karena Ya, entah kenapa keklirikan atau gimana gitu ya. ya seperti itu. Masalahnya kalau kita coba manual testing gitu, ya aman-aman aja seperti itu, Mas Jo. Oke. Eh, untuk aktivasi ulangnya itu prosesnya gimana, Mas? Ada apakah pakai OTP atau gimana, Mas? Untuk aktivasinya ya rangkaian gitu ya, Mas. Jadi misalkan itu sebenarnya untuk kalau kita sudah register di aplikasi tersebut gitu, nanti akan ada aktivasi semacam itu. Nah ini tuh kayak nge-clear, saya nggak tahu apakah itu kayak nge-clear case atau nge-clear data, makanya eh, jadi eh, seolah-olah kita diharuskan untuk aktivasi ulang seperti itu Mas Jo. Tapi kalau kita mencoba nggak menggunakan UFT nih atau manual testing gitu ya aman-aman saja seperti itu. Nah, dari pengen tahu sih kalau kita mau nge-tracing seperti itu gimana gitu sih Mas. Kalau UFC sih sebenarnya ada lognya, Mas. Tapi mungkin sebenarnya ada dua cara sama saya sih, Mas. Pertama itu kita bisa nih bikin validasi. Validasi apakah ketika kita buka aplikasinya itu butuh aktivasi ulang atau enggak. Kalau misalkan butuh, nanti kita bikin automation itu untuk proses aktivasinya. Nah, yang kedua, ini sebenarnya kondisinya agak aneh, Mas. Mungkin perlu dicek juga nih, Mas, konfigurasinya. Kemudian saya ngikutin. Perlu dicek di konfigurasi run settingnya, apakah dia itu install ulang aplikasinya atau enggak, Mas. Jadi, benar ya. Benar, Mas. Seharusnya sih, seharusnya dari pengalaman saya itu, ketika kita buka aplikasinya sih, harusnya nggak ke clear cache atau ke reset sih, Mas. Nah, ini perlu dicek lagi nih, Mas, di konfigurasi UFT-nya.
Halo Mas Kevin, kedengeran nggak Mas suara aku Mas? Ya, dengar Burhan. Monggo, silakan Jadi kamu ada yang tanya. pengen nambahin yang case-nya tadi itu, jadi ada di mana itu kalau konektornya itu nggak stabil, terus tiba-tiba terputus, nah itu kemungkinan tuh kalau kita refresh konektornya terus kita running ulang tuh pasti dia nge-clear cache gitu loh Mas. Jadinya nanti kita flash install yang dimana Kalau nantinya akan merepotkan buat testingnya sendiri sih Mas. Gitu, Mas. jadi itu kondisinya kalau post for close gitu ya Mas. Betul. Nah, Cuma kadang ada case-nya juga di mana kalau konsumsi RAM-nya tinggi kan, kalau UFT kan ada konsumsi RAM-nya Mas ya. Terus tiba-tiba aplikasinya nutup. Terus kita buka lagi. Nah itu kadang kalau penggunaan RAM-nya masih tinggi itu dia juga sering begitu Mas. Suka nge-clear cache aplikasi gitulah. Jadi kayak fresh install gitu Mas. Bukan install aplikasi, cuma suka nge-clear data gitu. Apakah itu fitur dari konektornya atau gimana ya? Soalnya yang sebelumnya nggak begitu sih Mas. Mungkin ini perlu dicek lagi Mas. Soalnya kalau dari UFT atau dari konektor itu paling kita ngecek dari sini aja sih Mas. Apakah ketika kita ngerunning itu action kita itu ada ngelakuin install atau ada install lagi atau enggak aplikasinya. Yang kedua, kita perlu ngecek nih, apakah dari aplikasi mobile banking itu ada ada fitur ngelakuin clear cache secara otomatis atau enggak Mas? Soalnya kalau secara normal kondisi sih harusnya itu nggak terjadi sih Mas. Nah kalau tindakan preventifnya sih yang actionnya itu udah aku pastiin sih. Aku nggak milih install sih Mas. Cuma kadang suka uh, install aplikasi sendiri gitu. Jadi dia sering nge-bypass gitu. Oke, oke, oke. Nanti paling kita bantu cek juga Mas buat yang kondisi ini. Nah, kalau teman-teman BNI mau ngecek lognya bisa ngecek dari sini Mas. Kita dari ke server, kita kemudian masuk ke folder log. Nah, di sini bisa kita ngeliat juga log dari device-nya atau konektornya. Jadi Nah mungkin kemarin sempat nyari lognya gitu. Cuma lognya per millisecond ya Mas. Jadi ada susah di trackingnya gitu Mas. iya, itu cukup detail sih lognya. Biasa sih kalau mau lihat terakhir sih lihat paling bawah aja sih Mas. Ya, Mas Kevin, Mas Burhan, mungkin ini kan lokasi lognya dari UFT-nya ya. Nanti kan di masing-masing laptop tuh adanya UFT konektor ya. Kurang lebih sih PT sama. Cuman yang case yang tadi Mas Kevin sama Mas Burhan tadi jelasin itu sebenarnya agak abnormal sih. Nanti coba kita bantu open case tanyakan ke mikrofokusnya juga aja ya Mas. Nanti kalau ada misalnya ya kayak biasa mungkin dia akan nge-remote terus kalau bisa disimulasiin itu memungkinkan nggak Mas? Apa kejadiannya itu intermittent kita apa nggak bisa simulasin manual gitu. Jadi itu kita nggak bisa memastikan sih Mas. Kadang suka kejadian aja gitu Mas. Oh, Kapannya oke. gitu nggak tahu sih. Oh, oke. Nanti paling kita komunikasiin ke supportnya kurang lebih kayak gini aja. Nanti kita akan tanya apa yang dia butuhin, misalnya log atau apa. Jadi ketika kejadian, paling kita minta Mas Kevin atau Mas Burhan kolek lognya gitu ya. Baik, Mas Adi. Nah, mungkin nambah aja. Kalau tadi kayak
intermittent sih Mas Adi. Jadi nggak selalu seperti itu. Jadi mungkin ya asumsi saya sih mungkin konektornya terputus atau memang ada hal yang lain seperti itu. Cuma kan perlu dipastikan ya, nggak bisa asumsi. Makanya tadi saya Iya. tanya itu tuh untuk kita nge-tracing dari lognya itu based on apa? Apakah dari log atau semacam itu. Nah, pastinya kan apakah ini ada kaitannya dengan uh, rilis fitur UFT yang terbaru? Kita kan juga belum tahu juga Mas. Makanya Hmm, hmm. mencoba mencari tahu nih uh, lognya itu seperti apa begitu Mas Adi. Nah, iya, oke, Mas Kevin. Nanti sambil kita cari tahu juga sekalian ya, Mas. Oke siap. Thank you Mas Adi. Sama-sama, Mas Kevin. Oke mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh ya Mas Adi, Mas Jo, mumpung teringat, di waktu kita scripting itu kan ada report yang di generate seperti itu ya, Mas Adi, Mas Jo. Nah, untuk kita misalkan memodifikasi format report itu kan dari bawaan pihak ketiga, NAPAM ya Mas. Itu ada Iya. kayak semacam editornya nggak ya Mas? Kalau misal kita mau modifikasi seperti itu. Eh, iya, sebenarnya sih itu Napam ada configuration file sih, Mas. Jadi misalnya Masnya mau mengubah kata-katanya itu masih bisa. Cuman kalau layout template secara keseluruhannya itu sih yang untuk BNI udah fix begitu gitu, Mas. Tapi kalau misalnya mau ganti kata-katanya itu masih bisa sih. Oh baik. Jadi kalau misalkan ada modifikasi yang eh, major seperti itu pakai aplikasi lain nggak ya Mas? Atau ya kita hanya bisanya ngubah, misalkan ada ubah kata-katanya aja gitu, yang seperti Mas Adi bilang tadi. Majornya misalnya seperti apa ya, Mas ya? Nanti coba kita explore ya. Jadi misalkan ada penambahan table atau ada penambahan isi terkait test steps seperti itu Mas. Nah misalkan itu dimungkinkan nggak ya semacam itu? Test test tab tuh kata-katanya, Mas ya berarti. Ya seperti itu. Oke, sebentar. Kalau yang napam yang sekarang tuh Mas, itu sebenarnya kita kalau misalnya Masnya mau nambahin, biasanya kita selipin napamnya tuh di tiap step automationnya ya. Misalnya klik login atau apa, terus kan ada image-nya juga, ada penjelasannya juga. Sebenarnya kita bisa add text-nya doang tanpa image sih Mas. Jadi diselipin di tengah-tengahnya tuh bisa gitu. Oke.
Berarti itu mesti ngubah di library-nya, Mas, atau di setiap ya test case terkait gitu kita definisikan gimana perubahannya aja gitu. Itu di step-step terkait aja Mas, nggak usah ubah di library kalau yang kayak tadi. Oke. Kalau yang tabel sih mungkin nanti kita explore lagi tabel yang dimaksud Mas Kevin kayak gimana, terus penempatannya gimana gitu. Nanti coba kita cek lagi di library-nya juga. Oke, noted Mas Adi. Terima kasih. Oke Mas. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan nggak? Halo, Iya Mas, gimana Mas? mau nanya Mas boleh? Boleh Mas, boleh. Kan ini tentang improvement dari IoT ya Mas. Mm-mm. Nah, kebetulan kan di industri itu kita ada otomasi buat aplikasi web, cuman webnya tuh masih pakai Internet Explorer Mas. Mm-mm. Oke. Nah, kira-kira di yang IoT ini masih support nggak sih Mas buat Internet Explorer? Soalnya Oke. kan yang saya tahu tuh emang Internet Explorer tuh udah nggak ada support ya kebanyakan tools tuh. Kalau dari IoT Mm-mm. gimana Mas? Oke. Eh, Masnya berarti sekarang masih benar-benar pakai Internet Explorer atau pakai Microsoft Edge tapi membaca sebagai Microsoft Explorer. Oh, pakai S tapi pakai mode Internet Explorer. Nah, itu bisa Mas. Microsoft Edge itu disupport sama Yofi juga. Jadi seharusnya bisa juga untuk automation aplikasi tersebut. Oh, cuman yang saya rasain kan Mas, banyak limitasinya gitu Mas. Kayak di Internet Explorer tuh kita tuh nggak bisa langsung select. Misalnya ada objek nih Mas, Mm-mm. select drop down. Nah, Mm-mm. kenapa ya Mas kalau di mode Internet Explorer tuh kita tuh nggak bisa nge-get value dari select itu Mas. Kan kalau misalkan di Mm. browser lain itu kan kita tinggal pilih select, masukin value-nya bisa. Nah, kalau di Mm-mm. Internet Explorer tuh nggak bisa. Jadi kita kayak perlu masukin manual gitu inputnya pilih apa. Itu emang begitu ya Mas? Apa saya kurang tahu gitu ada fitur apa? Sebenarnya sih kalau itu mah tergantung pendekatan aplikasinya Mas. Jadi kadang emang ada aplikasi-aplikasi yang drop-down-nya itu stylenya atau default-nya itu standar loh. Nah, ada aplikasi yang drop-down-nya itu emang harus pendekatannya harus diklik dulu, nanti baru muncul listnya Mas. Jadi nanti diklik baru loading list-listnya. Nah, itu tergantung dari kondisi aplikasi pendekatannya kayak gimana Mas. Nah, Oh, kalau beda-beda ya. misal, nah kalau misalkan kayak aplikasi nih drop-down-nya itu harus diklik dulu baru muncul drop-down list-nya. Nah, kita bikin automasinya juga ngikutin dengan apa yang bisa kita lakuin. Misalkan kita ngeklik dulu objeknya,
muncul listnya, baru kita ngetik apa yang mau kita pilih, terus kita otomasin, kita simulasin, enter. Itu contohnya, Mas. Oke, berarti emang kalau kasusnya di yang mungkin aplikasi iTest berarti emang gitu caranya Mas. Diklik dulu baru kita input ya Mas. Nggak bisa langsung select ya. Nggak bisa, Mas, tergantung. Itu tergantung aplikasi banget sih, Mas. Oke. Hmm. Tapi kan Atau dari mau nanya sih Mas, ya kan ini ada banyak update nih. Berarti buat Internet Explorer ini nggak ada improvement gitu ya Mas. Masih sama aja hmm, paling dari lebih Webby ke sendiri. fitur-fitur baru. Kalau fitur yang udah ada sih bisa dibilang sama aja sih, Mas. Paling yang ada beberapa fitur baru aja sih, Mas, dari UFT-nya. Tapi kalau fitur-fitur lama sih kurang lebih hampir sama. Oke Mas. Nah, mungkin kalau Masnya mau mungkin Masnya juga bisa coba, Mas, untuk automation yang EA itu bisa coba pakai fitur AI, Mas. Mungkin bisa juga diotomasiin lebih mudah. AI sih belum pernah coba sih Mas. Mungkin Hmm. ntar. Oke, Ya udah sih, tadi sih Mas. oke, Mas. Iya, Mas. Oke, sama, Mas. Ya, thank you Mas Nanda udah berkenan bertanya. Tadi mungkin nambahin Mas Jo ya. Eh, Nah, itu kan sekarang dari IE beralih ke Edge gitu ya. Nah, itu kan pakai browser dan itu webless seperti itu Mas untuk komponennya. Nah, seringkali itu kami ngakalinya menggunakan WScript cell. Jadi menggunakan objek SendKey seperti itu. Jadi misalkan drop down list gitu ya, bentuknya kita mesti secara manual sih Mas definisikan. Misalkan eh, di list itu ada beberapa value gitu ya. Kita menggunakan fitur dari row misalkan pakai up atau down sebanyak berapa kali untuk kemudian di enter. Nah, dari fitur yang pengembangan UFT terbaru ini, tadi kan Mas Nanda harapannya bisa menggunakan fitur tersebut seperti itu. Nah, tapi balik lagi ya, itu tergantung dari behavior aplikasi juga ya, Mas Jo ya. Iya, benar, Mas. Baik, thank you Mas. Oke, salam, Mas. Mungkin teman-teman ada yang lain lagi. Jadi misal kita sewaktu hands on menggunakan UFT di aplikasi tertentu, mungkin kepikiran ada behavior yang unik, atau sewaktu kita nge-record ada isu yang nggak record, atau nge-spice waktu kita inspect elemen nggak dapat objeknya, nah itu kita bisa bareng-bareng nih di sesi ini, kita bisa diskusiin gimana isunya, lalu solusinya gimana, terkait juga eh, dari fitur UFT yang terbaru ini, seperti itu teman-teman.
dari teman-teman? Ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau tidak ada, izin untuk sesinya kita cukupkan terlebih dahulu ya. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan Mas Cuk, Mas Adi, izin kami misalkan sewaktu hands on di fitur UFT yang terbaru ini untuk bisa bertanya gitu ya. Misalkan ada kendala atau yang ingin ditanyakan lebih lanjut, mungkin teman-teman belum kebayangan juga nih untuk di fitur yang terbaru ini karena belum hands on, makanya ya belum ini ada yang ditanyakan lebih lanjut seperti itu. Izin ya Mas Cuk, Mas Adi. Oke, boleh Mas. Ya, iya Mas Kevin. Baik. Baik, begitu. Rekan-rekan, terima kasih Mas Adi, Mas Jo, dan rekan-rekan Metrocom, Bapak Ibu, dan rekan-rekan TSA lainnya atas sharing knowledge-nya pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Selamat siang rekan-rekan, semoga kita sehat selalu ya. Terima kasih. Thank you Mas Kevin Thank you. dan teman-teman Thank Thank you, you. Mas Lutfi dan Thank you, tim, Mas. Mas Adi dan tim. Thank you Mbak Nadia. Ya.